Oke, kita sudah berbicara mengenai masalah, kemudian elemen dari talent management yang sukses. Kemudian di sini kita akan bahas 6 tahap proses talent management yang sukses gitu. Sebagian dari kita mungkin sudah pernah atau sedang mempraktikkan talent management atau manajemen talenta di lingkungan organisasi atau bahkan perusahaan gitu ya. Langkah yang pertama adalah identifikasi tujuan gitu ya. Identifikasi tujuan merujuk pada tujuan program manajemen talenta dan tujuan perusahaan. Jangan lupa untuk menyelaraskan dengan tujuan dari karyawan atau anggota tim bertalenta yang kita miliki gitu. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, harus ada penyelarasan antara tujuan goals dari instansi, lembaga atau perusahaan yang kita bina dengan para anggota tim. Kemudian yang kedua adalah hire orang yang tepat gitu. Definisi orang yang tepat akan berbeda-beda nih di setiap instansi dan persepsi tentu berbeda-beda. Sebelum kita melakukan tahap ini, pastikan identifikasi Anda terhadap kebutuhan dari para talent sudah tepat dan sesuai dengan analisis. Hire orang yang tepat untuk posisi yang tepat di waktu yang tepat akan meningkatkan efisiensi dari manajemen talenta gitu. Nah, tahapan yang ketiga adalah onboarding karyawan atau onboarding anggota tim kita nih. Gunakanlah momen seperti onboarding karyawan untuk benar-benar memperkenalkan identitas dan karakter dari perusahaan kita, memperkenalkan karakter dari organisasi dan lembaga yang kita bina. Pastikan anggota tim kita memiliki visi, misi, serta value perusahaan gitu, ya kan? Akhirnya nanti bisa berimpact kepada perusahaan kita, berimpact pada organisasi kita gitu. Jika karyawan menyuarakan pendapat yang sejalan, mungkin ia adalah salah satu the right people yang perlu kita kelola dengan baik kayak gitu ya. Dan yang keempat adalah pengoptimalan pelatihan, pengembangan dan penilaian gitu. Sesuai dengan analisis manajemen talenta, rancanglah jadwal pelatihan dan pengembangan yang terbaik untuk top talent kita gitu. Pemberian course, workshop itu penting gitu ya. Yang sekarang tuh mungkin jadi trending ya, webinar bisa menjadi pilihan gitu. Kemudian langkah yang kelima adalah pertahankan mereka yang baik. Bukan berarti mereka yang belum menjadi yang terbaik itu tidak dipedulikan gitu. Namun dalam konteks manajemen talenta yang memiliki unsur retaining, ya di sini nih dalam konteks manajemen talenta ini, hal ini jelas tidak boleh luput dari konsentrasi para pengelola. Retaining the best people merupakan tantangan tersendiri karena kompetensi dengan perusahaan lain semakin sengit dan menarik orang-orang bertalenta terbaik. Seringkali nih manajemen berpikir bahwa mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk hal ini, tetapi retaining karyawan ini bisa juga berhasil dengan meningkatkan employee engagement atau employee experience gitu ya. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah keenam adalah jangan lupakan succession plan gitu ya. Merancang strategi yang baik. Nah, ya. Succession plan juga tidak boleh luput dari program manajemen talenta. Kita nggak pengen kan posisi krusial seperti senior member yang tadinya diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten diganti dengan sosok yang tidak memiliki visi, misi, bahkan value gitu ya, yang sama dengan perusahaan. Apalagi soal kemampuan, tentu kita tidak ingin gambling gitu ya, gambling gitu lebih jauh gitu kan ya. Jadi siapkan talent terbaik kita untuk memiliki syarat yang pas untuk menyesuaikan posisi-posisi yang krusial gitu ya, seperti posisi pimpinan dalam perusahaan, lembaga atau organisasi yang kita bina.